Baik, shalom Bapak Ibu, saudara diberkati sepanjang minggu-minggu berjalan dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tema kita memasuki bulan ini berbicara tentang walking in reconciliation, berjalan dalam rekonsiliasi Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang baik dari firman Tuhan, tapi bulan ini kita masuk menjadi pelaku firman, mempraktekkan. Saya percaya bulan-bulan lalu pun Bapak Ibu sudah mempraktekkan firman, tetapi memasuki bulan ini kita mau melakukan rekonsiliasi. Nah, saya jelaskan dulu mengenai apa sih rekonsiliasi Bapak Ibu. Nah, jadi beberapa kamus-kamus yang saya temukan, saya menemukan satu kamus yang paling menurut saya yang paling mendekati dari pengertian apa yang firman Tuhan mau sampaikan ya. Dan dari beberapa hal saya mendapati begini dikatakan bahwa rekonsiliasi adalah merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan memulihkan kembali suatu hubungan dari kondisi yang buruk ke keadaan damai. Jadi ada masalah nih, dari kondisi yang buruk menjadi damai, dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Nah, ternyata rekonsiliasi dilakukan jika puncak perselisihan telah terlewati. Ya, saya ulangi. Rekonsiliasi dilakukan jika puncak perselisihan telah terlewati. Jadi gini maksudnya. Contoh di pengadilan, dua belah pihak berselisih di pengadilan, ya berselisih. Saudara dengarkan ini baik-baik, ini penting ya. Di pengadilan terjadi perselisihan karena tentu ada masalah, makanya sampai ke pengadilan misalnya. Dan waktu di pengadilan banyak waktu yang tersita, banyak waktu yang terbuang, akhirnya tiba pada hakim harus membuat keputusan pengadilan, putusan pengadilan. Lalu begitu putusan pengadilan dilakukan, meja pengadilan diketok, tok, tok, tok 3 kali Bapak Ibu, maka keputusan diambil. Saya percaya dan saya tahu gini, kalau keputusan pengadilan sudah diambil, kedua belah pihak ada yang setuju, ada yang tidak setuju pasti. Ada yang merasa saya sepertinya nggak cocok dengan keputusan ini. Pihak yang satu merasa dirugikan, pihak yang lain merasa diuntungkan. Atau dua-dua mungkin merasa dirugikan. Selalu ada saja yang disebut dengan merasa nggak adil kalau di pengadilan. Percaya saya Bapak Ibu. Yang namanya di pengadilan, begitu dipukul ketuk, tuk, tok, tok, selalu ada yang merasa tidak puas. Itu pasti. Walaupun mungkin merasa ya udahlah, udah oke lah, cukuplah buat hakim mengambil keputusan itu. Tapi dengar, rekonsiliasi harus dilakukan setelah itu. Jadi setelah putusan diketuk, tuk, 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 maka perlu diambil langkah berikutnya adalah rekonsiliasi. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, seringkali kita sudah mendengarkan firman, kita udah punya, oke lah Tuhan terima kasih aku udah dipulihkan, aku udah ngerti sekarang Tuhan, aku udah ngerti. Keputusan udah terjadi di kayu salib, aku udah ngerti. Tetapi kita belum melakukan rekonsiliasi. Nah, waktu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih aku udah ngerti. Kita menemukan damai sejahtera nih. Ya Tuhan aku udah ngerti Tuhan apa yang kau maksud. Terima kasih Tuhan. Tapi kita perlu melakukan pemberesan juga terhadap sesama. Jadi waktu salib berbicara kepada kita, Yesus berkarya di kayu salib, dia mati untuk kita, kita mengerti. Kita dimerdekakan, lalu kita berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Itu rekonsiliasi Bapak Ibu. Tetapi tidak bisa berhenti kepada sampai di situ saja. Karena akibat dosa adalah kita punya masalah dengan Tuhan, perseteruan dengan Allah, lalu juga terjadi perseteruan antara kita dengan manusia sesama kita. Nah, ini yang saya katakan kemarin di bulan-bulan lalu bahwa akibat dosa ya di dalam Roma 3:23 karena semua orang telah berbuat dosa katanya ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi rekonsiliasi
perlu dilakukan bukan hanya antara kita dengan Allah, tetapi antara kita dengan sesama. Ya, jadi semua orang telah berbuat dosa dan itu sebabnya perlu dilakukan rekonsiliasi. Nah, kita berpikir gini, ya udah cukuplah cuma dengan Tuhan aja saya melakukan rekonsiliasi. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa tidak cukup hanya dengan Tuhan. Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ternyata manusia juga berdosa terhadap sesama. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat Efesus pasal 2 ayat 16 yang saya tuliskan di atas dikatakan gini, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dan dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi ternyata waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, perseteruan terjadi antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Nah, jadi saya katakan tadi penting kita mengerti bahwa rekonsiliasi itu bukan hanya kita lakukan antara kita dengan Allah. Jadi waktu kita ngerti, Tuhan, aku udah ngerti sekarang. Terima kasih Tuhan penebusanmu. Terima kasih, aku ini berdosa Tuhan. Nah, kita melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Tetapi ingat, kita juga berseteru dengan sesama kita akibat dosa. Suami berseteru dengan istri, istri berseteru dengan suami, berseteru dengan anak-anak, pemimpin di gereja berseteru dengan jemaat, antar pemimpin berseteru, pemimpin gembala dengan para majelis. Perseteruan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu, saya kemarin bersaksi di gereja. Saya ini keliling kemana-mana ke seluruh Indonesia. Ngurusin gereja-gereja. Dan ternyata perseteruan terjadi antara pemimpin-pemimpin gereja dengan jemaatnya. Tapi puji Tuhan ya, di gereja kita itu jarang sekali terjadi. Saya berdoa buat Bapak Ibu juga yang tidak di Jakarta dengan kami. Anda juga perlu membereskan perseteruan-perseteruan ini di dalam rumah ibadah di gereja kita, di tempat kita melayani. Karena ini yang menyebabkan gereja tidak berfungsi. Ini yang menyebabkan gereja tempat kita melayani tidak menjadi berkat. Bapak Ibu bukan karena besarnya jumlah jemaat. Tetapi saya melihat waktu turun ke daerah-daerah, udah gerejanya kecil, jemaatnya nggak banyak, lalu keuangan juga minus, tapi ribut terus, perseteruan terus. Hal-hal seperti ini kita perlu ngerti. Kenapa ini masih terjadi? Karena kita tidak pernah melakukan rekonsiliasi. Kita nggak pernah melakukan pemberesan. Kita cuma ngomong gini, ya udahlah aku terimalah apa adanya karena aku punya Tuhan. Karena aku punya kasih Tuhan. Tapi kita tidak pernah melakukan pemberesan. Menemukan, berjumpa untuk membereskan masalah-masalah ini Bapak Ibu. Ini yang terjadi hari-hari ini. Makanya dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat 7 kan dikatakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Wah, ini rekonsiliasi dengan Allah. Merendahkan diri. Berdoa mencari wajahku katanya. Maka aku akan memulihkan negeri mereka. Dengar. Dan hamba Tuhan yang atasnya namaku disebut. Dan pendeta yang atasnya namaku disebut. Dan gembala yang atasnya namaku disebut. Dan jemaat yang atasnya namaku disebut. Umatku katanya. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Maka aku akan memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, ini rekonsiliasi. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Memanggil nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Lalu kita membereskan dengan sesama kita. Alkitab bilang gini, maka aku akan memulihkan keluarganya. Maka aku akan memulihkan negerinya. Maka aku akan memulihkan keuangannya. Maka aku akan memulihkan ekonomi rumah tangganya. Maka aku akan memulihkan suaminya. Maka aku akan memulihkan istrinya. Dan istri-istri yang atasnya namaku disebut. Berdoa mencari wajahku. Merendahkan diri. Bapak Ibu. Rekonsiliasi terjadi. Maka pemulihan terjadi. Amin. Jadi kata kuncinya kita berjumpa dengan Kristus lagi. Yang dikatakan di ayat Efesus 2 ayat 16 ini. Untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh salib. Disalib. Ya.
melenyapkan perseteruan. Nggak boleh ada perseteruan, Bapak Ibu. Jadi rekonsiliasi itu perlu dilakukan karena rekonsiliasi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan perseteruan di kayu salib. Di kayu salib terjadi rekonsiliasi, ya. Sehingga perseteruan dilenyapkan. Perseteruan antara kita, ini yang terjadi. Hatinya kita bilang gini, kadang-kadang nggak apa-apa lah, aku udah mengampuni. Tapi nggak pernah melakukan rekonsiliasi, nggak pernah minta maaf, nggak pernah datang, iya saya yang salah, iya maafkan saya, iya betul kamu yang benar, tapi aku minta maaf, aku udah membenci. Kadang-kadang kita nggak salah Bapak Ibu, tapi hati kita membenci. Kadang-kadang kita nggak mengeluarkan eh, melakukan hal yang curang, tapi hati kita kecewa. Nah, ini yang menjadi masalah, yang membuat kita berseteru dengan Allah. Ya makanya saya bilang minggu lalu saya waktu sharing pagi hari Senin yang lalu saya bilang saya tidak setuju kalau orang bilang mencintai sampai terluka, mengasihi sampai terluka. Karena orang mencintai dengan kasih Tuhan nggak mungkin terluka. Karena memang mencintai itu, mengasihi itu berkorban, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda terluka karena berkorban, ya itu salah Anda sendiri. Itu bukan prinsip firman. Karena kita tahu waktu kita mengasihi, kita ini jadi korbannya, nggak apa-apa. Dan aku bersuka cita karena itu. Aku bersyukur karena itu. Jadi nggak boleh terluka. Kalau kita masih terluka, ya kita gampang disenggol orang dikit, kita jadi marah. Dan minggu lalu saya udah sampaikan ciri orang terluka itu sifatnya apa? Menyerang orang. Ngelihat orang salah dikit, langsung diserang. Waduh, begitu. Nggak bener nih. Dia nih nggak bener nih. Nah, itu menyerang Bapak Ibu. Itu ciri-ciri orang terluka. Sedikit-sedikit lihat kesalahan, dasar ini orang, gitu. Bahkan kadang-kadang kamu itu ya, wah itu menyerang Bapak Ibu. Ayo kita ciptakan damai sejahtera di rumah kita. Jangan tuntut dari orang lain, tapi dari kita. Masing-masing kita berfungsi seperti kata firman. Ya, jadi karena semua orang telah berbuat dosa. Ini prinsip rekonsiliasi, ya. Disalib melenyapkan perseteruan itu pada salib itu, ya. Saya lanjutkan. Akibat dosa seluruh umat manusia membawa kutuk dosa secara turun-temurun dan memiliki kecenderungan untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, kutuk ini sangat mengerikan. Dan masalahnya gini, setiap pelanggaran, ya ini yang mengerikan ya. Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi kebinasaan. Nah itu sebabnya iblis mengintip. Kalau terjadi perseteruan, itu iblis sudah masuk Bapak Ibu. Dia nggak ngintip lagi. Jadi waktu terjadi perselisihan antara suami istri, di gereja, antar kita dengan siapapun, itu iblis bukan cuma udah ngintip, tapi dia udah masuk dan dia udah ambil peran di sana. Makanya jangan sakit hati, jangan membenci. Alkitab bilang gini, kalau ada masalah, panggil empat mata. Jangan permalukan orang di depan orang banyak. Panggil dulu empat mata, bereskan. Kalau nggak bisa, baru panggil tua-tua. Panggil beberapa orang. Kalau nggak bisa juga, panggil lagi beberapa orang lebih banyak. Kalau nggak bisa juga, firman Tuhan bilang apa ini? Kalau ada orang kita nasihati berkali-kali nggak bisa, ambil batu kilangan, ikatkan di lehernya. Buang aja ke dalam laut. Tapi saya percaya prinsip rekonsiliasi itu nggak akan terjadi kalau kita melakukan rekonsiliasi. Karena firman Allah berkata kasihnya akan datang untuk memenuhi hati kita dan hati setiap orang yang bersama-sama dengan kita. Kalau kita memiliki kasih Allah. Tuhan pasti membela firman-Nya. Jadi jangan berpikir gini, udahlah udah berkali-kali nggak bisa, nggak bisa. Tapi seringkali kita menghakimi dulu. Nggak mungkin lah dia berubah. Itu kita sudah mendahului firman. Karena firman Allah sanggup mengubahkan semua hati. Nah jadi Bapak Ibu, jangan pernah berpikir, aduh ini nggak bisa, keluarga ini udah nggak bisa. Nggak bisa. Ketika engkau berkata begitu berarti ada kepahitan di hatimu. Berarti ada kekecewaan di hatimu. Dan waktu engkau kecewa, dengar, waktu kita kecewa, sekali lagi saya bilang, iblis cuma bukan mengintip, tapi iblis sudah masuk. Pencuri datang,
hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk membawa damai dan hidup dalam segala kelimpahan. Memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, jadi semua pelanggaran konsekuensinya terakhir itu adalah kebinasaan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi akibat dosa kita seluruh manusia membawa kutuk dosa. Nah, saya mundur sedikit di dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 itu semua bicara tentang kutuk, Bapak Ibu. Saya baca itu, kalau kita baca Ulangan 28 ayat 15 sampai 46, waduh, kutuk semua yang diomongin. Kalau Bapak Ibu baca ini, kutuk ini, kalau Ulangan 28 ayat 15 sampai 46, ngeri banget hidup dalam dosa. Sangat mengerikan orang yang tidak mau mengampuni, Bapak Ibu. Sangat mengerikan hidup orang yang berseteru dengan Allah dan berseteru dengan sesamanya. Tapi kalau baca di Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, itu semua bicara berkat. Berkat itu didatangkan kepada orang yang mengampuni. Berkat itu didatangkan dan mengikuti orang-orang yang hidupnya punya hati yang mau berrekonsiliasi, Bapak Ibu. Tidak berseteru dengan Allah. Nah, itu dia. Ya, jadi di dalam ayat 28, dalam Ulangan 28 ayat yang ke 28 dikatakan gini, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau langit jadi tembaga dan tanah di bawah kita jadi besi. Apa aja yang kita lihat ke atas, kita cuma lihat semua yang tertutup berkat-berkat. Nggak ada yang terbuka. Lalu kita lihat ke bawah, tanah yang kita injak. Kalau udah tanah jadi besi, apa yang bisa kita tanam Bapak Ibu? Nggak bisa. Nah, itu akibat dari apa? Dari kutuk. Akibat dari dosa. Dan akibat dari dosa itu adalah kebinasaan Bapak Ibu. Nah, jadi secara turun-temurun dan memiliki kecenderungan untuk melakukan apa yang jahat. Jahat itu artinya bukan ketika kita membunuh, bukan. Tetapi jahat itu definisinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Untuk memuaskan kepentingan diri kita sendiri. Itu jahat di mata Tuhan. Waktu engkau melayani tapi untuk kepuasan dirimu, itu jahat Bapak Ibu. Waktu saya berkhotbah seperti ini, menyampaikan firman, sharing pagi-pagi seperti ini, untuk kepentingan diri saya, supaya saya terkenal, supaya saya dapat uang, supaya saya nanti dikasih uang sama saudara-saudara. Lalu waktu diumumkan Bapak Ibu yang diberkati, 1 bulan sekali kan kita ada offering ya, ada persembahan untuk pelayanan ini. Supaya itu untuk saya. Saudara, itu dosa di mata Tuhan kalau itu untuk saya. Tapi kalau itu kita lakukan untuk kerajaan Allah, untuk Tuhan, untuk mempermuliakan namanya, berkat akan datang. Nah, jadi ayo kita harus bebas dari kutuk. Kita harus bebas dari kuk perhambaan, Bapak Ibu. Kuk perhambaan itu gini, saya melakukan, tetapi saya diperhamba oleh uang, Bapak Ibu. Itu dosa di mata Tuhan. Saya melakukan ini untuk keluarga saya. Kita ngomongnya gitu. Tapi sebetulnya hati kita sedang pahit. Nggak bisa suami saya itu harus berubah. Saya sakit ini. Dan saya lakukan ini semua. Supaya begini-begini. Saudara, itu dosa di mata Tuhan. Dan jahat di mata Tuhan. Tapi kalau kita melakukan gini, Tuhan, aku ngerti bahwa istriku masih belum bisa menerima semuanya, masih belum berubah Tuhan, suamiku masih belum berubah, tapi terima kasih Tuhan, aku mau melakukan ini karena Tuhan, aku mau merendahkan diriku di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong ubahkan suamiku. Dengar baik-baik Bapak Ibu, karena kita nggak bisa mengubahkan orang lain. Yang bisa mengubahkan orang, suami, istri, anak-anak kita, jemaat, gembala, itu cuma Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita semua. Nah, jadi jangan kita nuntut. Kadang-kadang kan kita berpikir, tapi kan saya begini, semua pihak harus berubah. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita berubah dan melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang yang kita sudah menyakiti kita ataupun kita sakiti. Urusan dia berubah, urusan siapa? Itu urusan Tuhan, bukan urusanmu, Bapak Ibu. Karena keselamatan juga pribadi. Ya, kalau saya bisa mengubahkan semua orang supaya masuk surga, saya aja yang mau mengubahkan semua. Tapi nggak begitu. Urusannya itu balik lagi urusan pribadi.
pengaruhnya mungkin dari kita, tapi keputusannya ada pada Tuhan dan orang tersebut. Jadi nggak usah terlalu banyak urusin urusan Tuhan. Urusan kita adalah urus diri kita. Ya, urus keluarga kita pada batas-batas yang memang adalah ranahnya kita. Di bawah kuasanya kita, tapi ada kuasanya Tuhan yang harus bekerja. Dan kita nggak boleh mengutuki. Boleh juga kita berbuat jahat kepada mereka. Jadi setiap pelanggaran memiliki konsekuensi kebinasaan. Nah, pendamaian adalah pemulihan hubungan yang semula terputus antara manusia dan Allah akibat dosa. Karena Allah itu suci dan manusia berdosa. Pastilah manusia yang bersalah. Ya, pasti manusia yang bersalah. Nggak mungkin Tuhan yang bersalah. Namun melalui kematian Kristus di atas kayu salib, Allah memulihkan hubungan itu. 2 Korintus 5 ayat 18 berkata dalam terjemahan baru, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan hari ini Tuhan bilang gini sama kita. Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Rekonsiliasi di kayu salib, Bapak Ibu. Dan mempercayakan pelayanan rekonsiliasi, ya, pelayanan pendamaian, pelayanan rekonsiliasi itu kepada Bapak Ibu sekarang. Ini yang dibilang tadi, kita merendahkan diri di hadapan Allah sehingga kita jadi berkat. Kita dipercayakan pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian itu apa? Pelayanan rekonsiliasi. Kita bisa merendahkan hati kita, mengampuni pasangan, mengampuni anak-anak, mengampuni orang tua, mengampuni gereja. Gereja maksudnya orang-orang di gereja ya. Karena gereja itu kepalanya Kristus. Sebetulnya gereja itu harusnya sempurna. Kalau dalam pengakuan iman kita, gereja yang sempurna. Isinya yang nggak sempurna, kita ini yang nggak sempurna. Makanya Tuhan mau kita jadi gereja, ya. Pribadi kita ini pribadi yang mengampuni, ya. Jadi pelayanan pendamaian itu, pelayanan rekonsiliasi itu udah selesai di salib. Tinggal hari ini kita diperintahkan Tuhan melakukan pelayanan pendamaian, ya. Nah, saya nggak bahas ini karena waktu saya udah mau selesai. Tapi kita lihat beberapa hal bahwa pendamaian bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga pemulihan penuh dalam relasi kita dengan Allah, membawa damai, sukacita, dan harapan dalam hidup. Dan bagaimana hidup dalam pendamaian? Yang pertama ada dua aja Bapak Ibu, menerima pendamaian melalui Kristus. Yang kedua, melakukan pelayanan pendamaian. Untuk kita hidup dalam pelayanan pendamaian ini ataupun rekonsiliasi, terima, pandang kepada salib. Makanya kita selalu berdoa, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus dalam perjamuan kudus. Kita selalu diingatkan bahwa kalau ada perseteruan di antara dirimu dengan sesamamu, bereskan dulu, bereskan. Jangan makan perjamuan dulu Bapak Ibu. Jangan-jangan ini Bapak Ibu, saya nggak nakut-nakutin ini ya. Saya pagi ini agak sedikit geli melihat orang-orang Kristen yang melayani bahkan. Tiap bulan, tiap minggu, 2 minggu sekali makan perjamuan kudus. Tapi masih berseteru dengan pasangan, dengan istri, dengan suami, dengan sesama. Tuhan bilang gini loh, kalau kamu masih nggak, hatimu masih nggak beres, nggak sembuh, kutuk yang turun. Itu firman Tuhan bukan kata saya. Ya, jadi ayo. Ampuni aja, beresin. Urusan orang mau berubah itu urusan Tuhan aja. Kita yang penting bersikap baik. Sama seperti kita kan diampuni Tuhan. Tuhan tersalib di kayu salib kan dia menyembuhkan kita. Urusan kita mau berubah kan itu urusan kita. Karena ada free will. Tapi Tuhan itu bisa mengubahkan semua orang Bapak Ibu. Dia mampu karena dia Tuhan, dia Raja. Tapi dia mengubahkan manusia bukan dengan paksa. Mengubah manusia melalui kasih karunia-Nya. Yohanes 3:16 bilang gini ya. Ini dengar baik-baik. Ini penting. Yang terakhir nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah. Kalau kata telah ini berarti sudah. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu dibilang gini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar baik-baik. Yesus itu udah mati di salib. Dia datang ke dunia ini untuk mengampuni semua orang. Tapi kan nggak semua orang datang untuk minta ampun. Ya, Tuhan aja nggak mau paksa orang, apalagi kita nggak boleh. Jangan paksa, tapi rendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan rumah tangga. Berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang bekerja, memulihkan negeri, memulihkan gereja, memulihkan pelayanan kita. Itu haknya Tuhan. Makanya jangan menghakimi. Kan firman Tuhan kan bilang, jangan menghakimi, karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Ini yang perlu kita beresin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita makan perjamuan kudus. Kalau di gereja-gereja saudara kita yang Protestan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali nggak datang dengan rasa yang nggak sakit gitu ya. Nggak sembuh. Kutuk yang turun bukan berkat. Kita orang-orang Pentakosta karismatik seminggu sekali ada, yang 2 minggu sekali ada, yang 1 bulan sekali ada. Terus kita datang makan perjamuan kudus, minum darah Kristus. Lalu kita tetap nggak pernah melakukan rekonsiliasi, membenci sesama kita. Hati kita masih penuh dengan kedendam. Kutuk yang turun. Ayo beresin satu-satu ya. Katakan kepada hatimu, mau beresin satu-satu. Beresin, minta pengampunan. Lepaskan pengampunan. Beresin Bapak Ibu. Karena urusan kita ternyata bukan yang paling utama itu adalah dengan Tuhan, bukan dengan manusia dulu. Tapi begitu kita ketemu dengan salib Kristus, urusan kita dengan Tuhan diselesaikan, terjadi rekonsiliasi, maka kita masuk kepada next step berikutnya adalah kita pasti bisa mengampuni, rekonsiliasi dengan sesama kita. Ya, sharingkan beberapa hal, saya udah lewat 4 menit ya. Ya, pendamaian melalui Kristus adalah anugerah terbesar yang Allah berikan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat dosa. Melalui salibnya, Kristus mendamaikan kita dengan Allah, memberi kita pengampunan dosa, damai sejahtera, dan identiti yang baru sebagai sahabat Allah. Nah, ini beberapa pertanyaan. Yang pertama, berkat apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan? Yang kedua, salib adalah pusat rekonsiliasi. Bapak Ibu nanti bahas ini ya. Apakah Anda mengerti arti pernyataan ini? Sejauh mana Anda mengerti? Dan yang ketiga, bersediakah Anda mempraktekkan rekonsiliasi setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Tuhan memberkati kita. Silakan sharing di breakout room masing-masing.